Kalau kita bicara Islamofobia itu jadi kita harus berani membacanya dari kacamata eksternal dan internal. Oke. Tapi sebelum kita bicara eksternal, kita harus berani introspeksi secara internal. Senang. Apakah sesama umat Islam tidak ada persoalan Islamofobia? DPR, maukah Anda hai pemimpin-pemimpin pesantren yang membahas undang-undang nanti orang-orang anggota DPR yang nilai jiwa ruh keislamannya tidak ada di dalam nurani dan pikirannya? Profesor Dr. Ma'ruf Amin, beliau seharusnya memberikan contoh terdepan. Sudahlah, beliau menerapkan dulu prinsip syariah kepada dirinya. Bahasa ini tidak akan saya bunyikan di hadapan umat lain. Sesama umat Islam perlu saya pacu dan picu semangat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Kingmaker. Dan saya ingin ucapkan selamat beribadah puasa Ramadan. Semoga Allah mampukan kita untuk tegakkan siam di siang hari dan qiyam di malam hari. Dan tetap semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di tengah perjalanan kehidupan, bahwa memang kita harus menekan hawa nafsu terhadap semua yang membatalkan puasa, termasuk emosi, tetapi terhadap kebatilan kita tidak boleh persuasif, tidak boleh kita kemudian bersikap ambigu, harus tegas. Nah, hari ini saya berhadapan dengan narsum kita yang luar biasa, Bapak Teuku Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak saya nikmati di media-media nih Pak Nasrullah, sebagai seorang lawyer yang sangat tegas dan pembelaannya juga sangat jelas. Mari sama-sama kita bersama-sama mengikuti kedalaman pemikiran beliau dan ide-ide besar, terutama buat kita umat Islam khususnya dalam menghadapi Islamofobia dari sudut pandang hukum. Pak Nasrullah, ini orang Aceh pasti ya. Memang Alhamdulillah orang Aceh. Kecil di Aceh, ada latar belakang pendidikan agama juga. Ya, dari SD sampai SMP saya tinggal di kampung 75 km dari Banda Aceh. Ya. Namanya Lamno, kampung Lamno, ya terkenal dengan wanita-wanita Portugis katanya, Cantik-cantik ya. Terus kemudian dari begitu masuk SMP saya sempat di pesantren sampai dengan tamat SMP. Apa namanya, Dayah di sana atau? Dayah ya? Masjid Sabang namanya. Dayah Sabang. Masjid Sabang. Dayah Masjid Sabang. Itu menginap juga? Menginap, jadi sebenarnya boleh menginap, boleh pulang, tapi saya lebih sering pulang karena dekat dengan rumah. Dekat dengan rumah ya. Dan saat itu juga ada nakal-nakalnya. Pastilah anak cowok ya. Di kampung dulu itu nggak ada hiburan lain kecuali kalau malam minggu ada orang jualan obat. Nah itu biasa suka ada band-band kecil. Nah kita kalau di pesantren nggak sempat dapat hiburan ya lari kita. Alasan pulang ke rumah padahal nonton itu. Iya, tapi alhamdulillah setidaknya orang tua menanamkan ya. Alhamdulillah. Prinsip-prinsip Islam di dalam keluarga. Ya mungkin lebih banyak dari nilai-nilai yang diberikan oleh almarhum ayah yang notabene anggota konstituante dari Masyumi dulu. Oh ya, ayah dari Masyumi juga? Masyumi ya. Anggota konstituante? Anggota konstituante. Gimana ceritanya itu? Sedikit ceritanya Pak. Dulu waktu ayah pulang habis mengambil doktor di Lahore University, pemerintah Indonesia minta ayah saya pulang ke Indonesia untuk membantu perjuangan Indonesia yang baru merdeka. Konon PhD pertama ya dari orang Aceh ya? Benar, dari India ya? Betul. Dari Lahore University. Dari Lahore University. Dan beliau dulu waktu di India itu ikut terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Sehingga sempat dikejar-kejar oleh pemerintah India. Pemerintah India saat itu. Terus kemudian tapi komunitas Muslim di India menjaga beliau gitu. Nah, kemudian pas beliau pulang ke Aceh, awalnya beliau sempat mau ikut DITI dengan almarhum Daud Bereh. Ya. Tapi oleh Daud Bereh mengatakan
fisik kamu tidak mungkin naik gunung kayak saya. Oh, Kamu berjuang di kota. di kota, jadi ayah kemudian dia masuk Masyumi, Iya. terpilih sebagai anggota konstituante 55. Jadi erat ya dengan dunia pergerakan rupanya ya. Iya, Ini jadi yang belum tersingkap dari Pak Teuku Nasrullah selama ini. ya. Kemudian memang saya baca, kalau saya baca tulisan-tulisan beliau di buku, catatan beliau itu mengatakan sebenarnya konstituante tidak pernah gagal. Konstituante itu sudah berhasil. Tidak pernah gagal dan Tidak sudah pernah berhasil. gagal karena sudah berhasil tinggal 3 pasal yang belum selesai dirumuskan kata dia. Mengenai dasar negara, pasal definisi satu lagi saya lupa saya itu. Nah, saat itu itulah crowdednya di situ. Iya. Mau di voting. Iya. Nah, saat NU sudah memberikan dukungan ke Masyumi, Iya. kalau di voting maka PNI dan Partai Komunis akan kalah kalau NU bergabung dengan Masyumi. Oke. Nah, untuk mencegah itulah maka dilakukan langkah-langkah untuk rapat konstituante tidak pernah tidak pernah quorum ya. Karena 2 partai tadi PNI dan Komunis tidak masuk dalam rapat. Jadi diupayakan untuk digagalkan. Menarik nih, langsung ke Islamofobia nih Pak. Berarti Islamofobia secara internal itu ada ya? Dan selain ada Islamofobia secara eksternal, jadi gini, baik nasional maupun internasional, jadi kita bicara dalam negeri dulu nih ya. Ya, kalau kita bicara Islamofobia itu jadi kita harus berani membacanya dari kacamata eksternal dan internal. Oke. Tapi sebelum kita bicara eksternal, kita harus berani introspeksi secara internal. Bagus. Senang. Apakah sesama umat Islam tidak ada persoalan Islamofobia? Ya. Saya melihat begitu banyak. Banyak sekali Islamofobia di internal umat Di Islam. internal. Contoh misalnya begini ya, sangat sederhana. Pesantren. Pesantren nih. Pesantren itu mengajarkan ajaran Islam bukan? Ya. Termasuk syariah dan akhlak. Iya. Nah, baik. Tapi pernahkah politik diajarkan di pesantren? Politik penyaluran aspirasi? Saya dulu di UI. Iya. Pengajar agama Islam saya itu 2 orang profesor yang luar biasa hebat. Profesor Usman Radibi. Iya. Dan satu lagi Profesor almarhum Muhammad Rashidi. Oh iya ya. Nah, kemudian ada lagi pelajar agama hukum Islam. Iya. Itu Profesor Daud Ali. Iya. Mereka menjelaskan dalam konteks hablum minallah dan hablum minannas itu ada dalam hablum minannas ini ada muamalah. Ada muamalah. Muamalah itu ada salah satu sisinya itu dari kalau dipecah lagi muamalah itu kan ada ekonomi, kehidupan sosial dan satu lagi siasah politik. Betul. Siasah syariah. Kalau orang mengatakan Islam ini ya harus dijauhkan dari politik, dia berarti telah mengabaikan konsep siasah yang ada di dalam Islam. Artinya dia fobia terhadap siasah Islam. Siasah Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seluruh pendidik di pesantren mengajarkan bahwa kamu tidak boleh fobia kepada Islam, kamu harus bangga tegakkan prinsip-prinsip Islam. Walaupun di Indonesia tidak harus negara Islam, negara Pancasila sudah luar biasa bagusnya ini. Kan Pancasila itu kalau kita lihat butir-butirnya kan kristalisasi dari ajaran-ajaran Islam. Betul. Nah kemudian, tetapi bagaimana mengisi rohani, pikiran-pikiran peserta pesantren, santri-santri itu, bahwa kamu dalam menyalurkan aspirasi, kalau kamu memang ruhnya Islam masuk ke dalam jiwa dan pikiran kamu, kamu tidak akan lari dari partai-partai yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman yang tidak anti dengan Islam. Tapi kita lihatlah, maaf ya, tidak banyak, walaupun tidak banyak, ada beberapa saja itu sudah merupakan contoh bahwa ada Islamofobia. Kenapa? Ada beberapa pesantren yang dalam penyaluran aspirasi kemarin, kita lihat di politik masa. 2024 nih. Iya 2024 saja, nggak usah jauh-jauh ke belakang, kita sudah banyak sejarahnya ke belakang ya. 2024 saja ada yang menyalurkan aspirasinya tidak di
wilayah Islam ya. Ya. Nah, Untuk suara mendukung pejuang-pejuang atau tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam. ya padahal begini yang harus diingat. DPR itu penting sekali, Pak. Iya. Karena begini ya, saya dalam berbagai kesempatan diminta untuk menjadi narasumber bahkan tim perumus beberapa rancangan undang-undang. Iya. Nah, tim perumus rancangan undang-undang yang ada sekarang ini sebagian besar sangat jauh dari pendidikan keislaman. Mereka itu sarjana-sarjana hukum, profesor-profesor yang alam berpikirnya Sekuler ya? ya, saya tidak mengatakan sekuler, tapi mereka menarik diri dari istilah Islam. Oke. Makanya kadang-kadang saya tidak masuk dengan istilah Islam. Iya. Waktu ketika saya memperjuangkan sesuatu, tapi prinsip-prinsipnya saya masukkan, mereka terima. Oke. Tapi kalau begitu kita sebut Islam, mereka sudah anti. Oh. Nah, jadi saya mainkan di isinya, Di substansinya ya? substansi. Nah, terus draft yang ini kan para profesor merumuskan draft. Iya. Draft ini kan dikirim ke DPR. Iya. Siapa yang bahas DPR? Iya, DPR lagi. DPR, maukah Anda hai pemimpin-pemimpin pesantren yang membahas undang-undang nanti orang-orang anggota DPR yang nilai jiwa, ruh keislamannya tidak ada di dalam nurani dan pikirannya? Nah, silakan Anda mau milih. Iya. Nah, jangan sampai kita juga begini. Mohon kepada saudara-saudara saya yang menggunakan partai, menyebut dirinya partai berajaskan Islam, Nah, bahkan menarik dengan simbol-simbol yang sangat suci bagi umat Islam, Iya. jangan sampai menjadi buah semangka. Iya. Nah, kita melihat Hijau luarnya, merah dalamnya. Tapi ngaku partai Islam. paling tidak selalu berdampingan dengan Merah. Jangan seperti itu. Nah, kemudian ketika umat meninggalkan, Anda teriak. Iya. Padahal pada saat Anda jual suara keislaman untuk Anda duduk di DPR, Iya. setelah Anda terpilih, Anda mengabaikan aspirasi umat. Iya. Nah, kemudian setelah umat meninggalkan, Anda marah. Iya. Ya, kalau saya mengatakan terutama para pendidik, saya tidak boleh hanya berbicara pesantren, kita Iya. harus fair, ya. Pendidikan yang ada sekarang kita lihat di Mendikbud yang baru, Kemendikbud yang baru ini, Iya. juga di dalam rancangan undang-undang pendidikan nasional, mungkin Pak Ustadz tahu lebih dari saya, sampai MUI pun melakukan protes, ya sudah jauh dikesampingkan. Jadi kalau orang bertanya kepada saya, apakah perlu undang-undang yang anti Islamofobia? Kalau saya mengatakan jangan hanya Islam yang kita jauhkan dari fobia. Semua agama harus dijaga, dihormati agama itu. Jadi kalau perlu ya, kalau mau dibuat undang-undang istilah religi fobia ya. Nah, itu undang-undang anti religi fobia. Baik. Itu jauh lebih bernilai karena untuk mencegah apa? Sekularisme, komunisme, paham-paham itu. Nah, sekarang dorongan ke arah sana luar biasa. Kita lihat saja anak-anak muda kita, generasi muda, bahkan banyak teman saya. Ketika sedikit saja saya bicara masalah agama, udah deh jangan bawa agama deh di sini. Nah, itu tuh sangat alergi. Hanya ya kalau saya mohon maaf Pak Ustadz, mudah-mudahan ini tidak menyebabkan saudara-saudara saya, ayah-ayah saya di pesantren-pesantren tersinggung, tapi menjadi obat pemicu untuk memperbaiki. Anda harus pendidik-pendidik, terutama di pesantren dan sekolah-sekolah umum, Anda harus memberikan warna ruh keislaman kepada peserta didik. Ya, ruh keislaman itu termasuk di dalamnya itu konsep perpolitikan Islam. Saya nggak tahu sekarang ini sudah dirumuskan belum konsep perpolitikan Islam. Baik, kita coba telusuri lagi. Jadi menarik sekali, sangat luas yang disampaikan oleh Pak Nasrullah. Saya mulai dari sejarah dulu ya. Menarik tadi tentang Masyumi dan perjuangan ayah Pak Nasrullah. Siapa namanya Pak? Almarhum Dr. Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil ya.
Katanya masih ingat nomor anggota konstituantenya? Masih nomor 427. Karena saya sering baca risalah-risalah rapat konstituante. Ya. Selalu begitu saya lihat nama bapak beliau itu nomor 427. Jadi karena waktu di SMP itu sering sekali saya baca itu, jadi hafal sampai sekarang. Pak Natsir selaku pendiri Masyumi pernah berkata bahwa Islamofobia pada saat itu terutama di sisi politik ya. Nanti coba dikaitkan dengan kondisi partai Islam yang dulu pernah kuat, yang sekarang tidak masuk threshold. Ya. M. Natsir bilang begini, dalam bukunya saya lihat Agama dan Negara. Islam ibadah, biarkan, bahkan difasilitasi. Islam ekonomi, waspadai. Sebab Islam ekonomi ini kan bisa membeli bupati ya, wali kota, atau mungkin membiayai presiden. Politisi melihatnya begitu. Islam politik cabut sampai ke akar-akarnya. Mungkin Pak Nasrullah bisa cerita juga bagaimana dulu Masyumi di Grogoti ya, sampai partai Islam yang pernah besar, pernah kuat, saya sebutlah P3. Nah hari ini seperti sekarang ini, apakah rangkaian genealogi politik Islam betul-betul, walaupun sekarang ada PBB, PKS ya, ada PAN, ada PKB, tapi P3 sebagai induk ini kira-kira dilihat dari genealoginya seperti apa? P3 itu Partai Persatuan, dulu kan namanya Partai Ka'bah ya awalnya. Kemudian berubah jadi Partai Persatuan Pembangunan dengan lambang yang seperti itu juga. Di kampung saya kalau sudah disebut Partai Ka'bah, udah nggak ada yang nggak milih itu Pak. Nah akibatnya dari Partai Ka'bah P3 itu, ya ini dalam sudut pandang saya, analisa saya mungkin saja saya keliru. Ya, Aceh itu sampai konflik gara-gara P3. Konflik gara-gara P3? Ya. Di mana itu? Karena di Aceh itu mungkin satu-satunya provinsi, dulu sempat pernah 2 provinsi, ya, yang pernah menang P3 itu. Aceh sama DKI. DKI pernah menang P3 dulu. Iya, pernah. Hanya dulu kan ada 3 partai. Golkar, P3 sama PDI, ya. Aceh itu di periode berikutnya pun menang P3 sehingga saat itu pembangunan di Aceh. Jadi sampai di kampung-kampung itu kalau sudah ada besi segala macam mau dibangun jembatan, kalau di situ Golkar kalah yang menang P3, ya. Langsung jembatannya itu besi-besi mau pembangunan jembatan dibatalkan, dipindah ke daerah lain yang menang Golkar. Ya. Nah kemudian akhirnya Aceh itu dianaktirikan luar biasa karena nggak pernah menang Golkar di sana. Sampai sekarang. Iya kan. Terus kemarin tapi naik loh, 2024 Golkar naik. Ya, terus kemudian apa yang terjadi saat itu, saking dianaktirikan, timbullah istilah bagi orang Aceh, di Jakarta jembatan gede-gede tidak ada sungai. Di Aceh sungai gede-gede tidak ada jembatan. Ya, jadi rasa luka dan segala macam itu timbul perlawanan. Perlawanan jadi sudah ada akarnya dulu di ITI dari Abu Daud Bre. Kemudian berlanjut ada Hasan Tiro dan lain melakukan perjuangan kemerdekaan Aceh. Maka konflik, saya mengatakan kalau saya pelajari salah satu akar konflik di Aceh itu adalah karena P3. Karena P3 ya. P3 sudah dimenangkan tapi kemudian saat ini sekarang betapa sakitnya orang Aceh ya, sakitnya karena lambang Ka'bah itu suci kalau nggak dipilih. Iya. Nah tapi sekarang kita lihat ya ada di mana mereka itu. Ini menarik. Di mana sekarang keberadaan. Nah padahal kalau dilihat pendiri P3 itu dulu kan 3 kekuatan. Kalau nggak salah Muslimin Indonesia, NU, satu lagi siapa saya lupa. Bukan Parmusi ya Pak? Parmusi. Partai Muslim Indonesia. Ya, terus dan itu kan akar turunannya dari Masyumi kan. Nah kok bisa sedikit pun tidak ada lagi pikiran-pikiran Islamnya. Makanya kalau kita tarik gitu ya dari apakah memang langkah-langkah Islamofobia Indonesia ya, termasuk tadi bicara pesantren tidak boleh mengajarkan
siasa atau dengan berbagai macam intimidasinya. Saya mengatakan begini, pesantren bukan tidak boleh mengajarkan siasah, tapi pelajaran itu terabaikan. Terabaikan dan pendidiknya tidak concern juga yang tidak mengajarkan soal ini. Seharusnya itu perlu, karena apa? Kalau mau mensiarkan Islam ke depan, didik warganya itu. Nah sekarang kalau kita mau marah kepada dunia eksternal, dunia internasional yang begitu tinggi Islamofobianya, kenapa kita tidak berani introspeksi diri kita dulu? Ya, katakanlah sekarang begini, itu kan dari sisi pendidikan ya. Jadi Islamofobia Pak, ada kata Prof. Sudarnoto, ada Islamofobia politik, ada kultural, ada ekonomi ya, ekonomi ada. Kemudian yang penting juga ada humanitarian, kemanusiaan. Kalau sampai sekarang sih ada genosida. Nah, kita bicara dulu di Islamofobia politik terkait P3 juga hari ini. Dan menurut Pak Nasrullah ini, P3 sampai ditinggalkan umatnya sendiri. Ada apa sih dengan pemimpin-pemimpin P3 ini? Kalau saya mengatakan bukan P3 ditinggalkan umat. Apa tuh? Yang benar adalah P3 meninggalkan umat. Ya. Kok bisa? Apa indikatornya? Ya, coba lihat selama ini. Ya. Garis basic suara P3 dari mana? Dari umat Islam kan? Iya. Ya. Terus ketika umat Islam berada di garis A, di mana garisnya P3 saat dalam berpolitik? Di C, bukan di B. C, ya. Ya makanya. Masih minimal B. Dia langsung ke C. Ke C. Gitu. Nah itulah. Dan itu umat itu mencatat waktu Pilgub DKI di mana dia P3. Berada. Pilgub Sumut di mana P3. Iya. Nah dan berkali-kali berulang itu. Nah ini fenomena apa kalau menurut Pak Nasrullah itu? Fenomena apa? Kenapa? Fenomena yang terjadi itu pertama mungkin juga. Gini, kira-kira ini natural akibat perebutan kekuasaan di dalam mereka-mereka yang semangka ini menang atau ada by design? Kalau saya melihat memang maaf sekali ya, saya dalam ini sudut pandang saya. Rezim pemerintahan terakhir ini ya. Memang rezim yang coba mengobak-obak hampir semua parpol. Semua parpol. Jadi ada kekuatan luar terlebih dahulu, yaitu kekuatan rezim. P3 itu hancur berantakan di internal bagaimana kuatnya. Bagaimana parahnya berantak. Sampai akhirnya menggugat dua versi. Ya, gugat-menggugat sampai putusan MA dan segala macam. Iya, dan lahirlah pecahan-pecahannya. Pecah-pecah itu. Nah kemudian muncul Sony, itu pun siapa yang menteri yang baru dicopot diganti Mardiono ini siapa itu? Mardiono menggantikan siapa ya, saya lupa. Nah kemudian dicopot itu kan, padahal dia sedang dijadi PLT kan. Nah, dia sedang memimpin. Dia Harso. Moni Harso. Mono Harfa. Terus dan gangguan luar itu luar biasa. Jadi intervensi penguasa ya. Ada argumentasi disampaikan oleh teman saya kepada saya. Ini hanya siasah mendukung Jokowi. Iya. Kalau enggak hancur. Saya tidak bisa menerima alasan siasah itu. Jadi ada faktor eksternal dari penguasa yang mengintervensi ya. Kemudian kita lihat juga berturut-turut ketum P3 bermasalah dengan hukum. Iya. Ya. Tapi ternyata masih bercokol lagi sekarang di itu ya. Ya kita sayangkan padahal partai yang kebanggaan umat. Iya. Ya kalau saya mengatakan P3 lah yang meninggalkan umat, bukan umat yang meninggalkan. Bukan P3. Umat meninggalkan P3. Jadi ini fenomena Islamofobia di bidang politik ada yang memang by design dari luar dan intervensi dari penguasa, dan ada juga memang kita harus berani, kata Pak Nasrullah tadi kan, kita harus berani tegas menyatakan bahwa diri kita sendiri bermasalah. Begitu ya. Betul. Ya, kalau dalam konteks ini berarti memang dakwah ini yang tanggung jawab ini. Ya, untuk pembinaan ke dalam. Oke. Tentang kan petinggi-petinggi P3 ini sebetulnya ya rata-rata kan eksis ya di permintaan sekarang. Iya.
Walaupun partainya kemudian nggak mencapai threshold dan sekarang lagi kelihatannya lagi ajukan ke MK kayak menggugat kan, begitu ya? Ya mungkin kita nggak tahu, kita doakanlah Partai Islam Hidup Kembali P3 ini bisa mencapai 4% di MK nanti. Tapi saya agak pesimis ya. Cuman tetap saya berdoa mudah-mudahan P3 ada lagi di DPR, tapi dengan catatan P3 yang baru dan kembali ke kita. Nah ini bukan P3 yang sebagaimana sekarang. Kalau P3 yang sebagaimana sekarang lebih baik tenggelam saja. Saya marah sekali menggunakan simbol Ka'bah, itu, apalagi tapi jauh dari nilai-nilai itu. Ya, apalagi orang Aceh yang paling. Ya marah sekali saya kalau simbol Ka'bah, karena dulu, di Aceh itu di kampung saya sampai sekarang orang tidak bisa menyebut P3 namanya, Partai Ka'bah. Iya. Jadi dosa kamu nggak milih Partai Ka'bah, sampai begitu doktrinnya itu kan. Nah cuman setelah lama-lama benar-benar terlihat menjadi buah semangka, ya di Aceh pun banyak teman-teman saya caleg P3 nggak lolos. Untuk DPRK saja nggak lolos. Karena 2024 itu kan orang melihat di mana keberadaan P3. Jadi kalau dia pilih P3 sama saja dia mendukung pihak lain gitu kan. Jadi menarik, jadi mestinya buah semangka jadi buah melon kali Pak ya? Buah melon ya. Ya. Yang kompak tapi melon yang hijau bukan yang kuning. Yang hijau bukan yang kuning ya. Oke, apa kira-kira masukan Pak Nasrullah karena latar belakang dari orang tua, kemudian orang Aceh, aktivis sebagai UI, aktivis di UI pada mahasiswa ya dulu di Fakultas Hukum. Otokritik kita sebagai seorang Muslim ya, secara politik deh, baik ke pesantren maupun ke partai politik Islam kan banyak nih, ada PKB atau berbasis ormas Islam ya, ada PAN, ada PKS, ada PBB. Nah PBB juga kelihatannya nih nasibnya sebegitu juga. Ada lagi Gelora barangkali. Apa kira-kira pesannya? Ya yang kita sayangkan ini PBB satu ya, kita bicara PBB. Iya. Kalau Pak Yusril, orang mengatakan, wah ini adalah titisan dari Pak Muhammad Nasir. Nasir muda lah ya, Nasir muda. Dulu waktu kuliah, beliau sering sekali di Dewan Dakwah Islamiyah. Betul, ya sampai sekarang lah. Kalau memang beliau pengagum Muhammad Nasir, saya nggak tahu kalau almarhum Muhammad Nasir masih hidup. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Nasir kepada abang saya, Yusril ini. Bang Yusril ini abang saya, senior saya di UI, baik di Fakultas Hukum UI maupun di asrama UI Daksinapati. Wah dulu kami kagum dengan beliau. Ya. Nilai-nilai pemikirannya sangat, tapi kok terjadi waktu pidato awal-awal beliau di Pilpres 2019, sebelum 2019 mungkin 2016, 2017, wow. Begitu banyak membuat konsep, tapi tiba-tiba kok saya bilang, abangku, abang Allah sudah memberikan segalanya ke abang. Menteri sudah berapa periode, hampir semua periode presiden abang pernah duduk di kabinet, walaupun zaman Pak Harto belum jadi menteri, abang sudah ada di Seskap, sudah mengatur pidato-pidato Pak Harto. Zaman Habibie abang duduk sebagai itu, Gus Dur abang duduk, Bu Mega sempat juga. Allah sudah berikan begitu banyak. Ya, umat sebanyak mengharap dari abang. Abang kembali lagi lah bang. Berikan bahwa abang itu benar titisannya Nasir. Karena saya yakin jika almarhum Pak Nasir masih ada, abang akan dijewer dengan posisi abang sekarang. Pak Nasrullah. Nah, kemudian PAN. Jadi ini kita coba lihat PAN ya. Partai yang didirikan oleh Pak Amin Rais. Begitu Pak Amin Rais mendirikan PAN, itu kan ada konsep reformasi dan segala macam. Tapi sekarang PAN itu jauh dari konsep awal didirikan Pak
PAN. Iya. Udah jauh sekali melenceng. Iya. Nah, saya nggak tahu bagaimana lukanya para pendiri ya. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan Pak Zulkifli Hasan, sudahlah Anda sama, banyak berkah yang sudah diberikan. Jangan tunggu Allah mencabut berkah, Iya. jangan tunggu Allah menghukum. Perbaiki diri saja. Ya, ya, ya. Ada banyak nih partai-partai yang ingin mengambil ceruk suara Islam ya, yang seharusnya menguatkan Islam dan umat Islam dalam perpolitikan ya. Menurut Pak Nasrullah ini dengan banyaknya partai, katakanlah sekarang ini PKS, kemudian PKB, kemudian PAN, kemudian PBB, P3. ada lagi Partai Umat ya, Ya. ada lagi Partai Gelora. Gelora. Ini kira-kira menurut Pak Nasrullah ini baik nggak sih buat politik Islam dengan banyaknya partai ini? Kalau ujungnya tidak lolos electoral threshold, Iya, kan hilang suara yang tidak lolos itu, iya, diambil oleh lain. yang lain. Andai Ya. saja sebenarnya itu dibuat mungkin dibuat sebuah komitmen kayak apa, kayak kalau kami tidak lolos maka kami menyalurkan ke partai A. Iya. Itu no problem. Iya. Ada partai Gelora dan lain, tapi tetap dia membuat komitmen kalau kami tidak sampai 4% suara yang kami peroleh, Iya. kami bergabung. Dengan teman muslimnya gitu ya, partai Islamnya sesuai. Nah itu tinggal nanti dibuat sebuah peraturan oleh pemerintah atau Iya. bagaimana. Jadi partai-partai yang sudah, jangan hilang suara rakyat ya. Ya. Partai-partai yang sudah dipilih oleh rakyat tapi tidak mencapai 4%, Iya. partai tersebut boleh menyalurkan suaranya ke Suaranya. partai-partai lain Iya. yang lolos. Iya. Nah silakan. Yang Kalau- terjadi sekarang gimana Pak? Ya banyak partai suara yang tidak lolos itu diambil oleh partai lain. Iya, sekarang aja Gelora kalau nggak salah dapat 1 juta lebih. Kemudian Partai Umat 600.000 lebih. PBB 400 ribuan. Kalau nggak salah itu. Ya ini yang nggak masuk ini kan berarti suara umat Islam. Ya sebenarnya kan sangat menyedihkan yang begini Pak. Bapak lihat Partai Umat, Iya, ada tokoh Pak Amin Rais. Amin Rais. Gelora, Ada. itu tokoh-tokoh PKS semua dulu di Iya. sana. Kemudian PBB ada Yusril. Iya. Tapi kalah dengan Perindo. Apalagi dengan PSI. Dengan PSI kalah ya. Jangan udahlah PSI karena ada Jokowinya. Tapi Iya. Perindo saja kalah persentasenya. Hmm. Jadi bagaimana mereka ini tidak menyadari bahwa sudahlah. Kan di sana itu ada tokoh Islam juga jualannya situ kan ada tokoh besar Islam. Ya udahlah. Itulah umat. Gitu ya. Itulah umat. Oke, jadi fenomena apa yang dilihat? Mungkin terjebak kepada ajaran yang disampaikan oleh almarhum Zainuddin NZ. Tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana. Tapi begitu ada di mana-manain orang gitu, di kemana-manain orang jadi ya susah gitu ya. Ya ini otokritik ya. Ya. Jadi sahabat semua jangan tersinggung dengan pernyataan beliau karena kita sedang berbicara tentang Islamofobia itu sebelum kita keluar kita harus berani. Beliau tadi di awal menekankan itu ya. Berani berbicara ke dalam. Artinya ini sedang mengkritik diri sendiri kan ya. Ya, betul. Ya, kita sedang mengkritik diri sendiri. Jangan sampai kita marah dimarginalkan orang, diperlakukan anti-Islam oleh orang lain, sementara kita menunjukkan hal yang sama, terutama secara politik nih kita bicara ya. Oke, coba kita naik sedikit Pak, kepada berarti perjuangan kita harusnya nih untuk Indonesia ke depan, harusnya sih jangan ada religious phobia ya, Betul. jangan cuma anti-Islam, Ya. tapi jangan juga anti-Kristen gitu ya, anti-Hindu, anti-Buddha gitu. Betul. Gimana kira-kira meramunya ini? Kalau saya undang-undang dasarnya sudah ada payung hukumnya. Udah ada payung hukumnya? Ya. Oke. Ya. Jadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah payung hukum untuk membuat itu. Iya. Nah, kemudian kalau ada religious phobia, Iya, undang-undang anti religious phobia, iya, maka sebenarnya produk perundang-undangan apapun yang dibuat nantinya tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. iya. Tidak boleh mengenyampingkan
ajaran agama. Justru ajaran agama itu harus menghormat, dia ditempatkan pada tingkat yang tertinggi. Sebagaimana hebatnya para tokoh-tokoh bangsa dulu merumuskan 5 sila kita, Pancasila itu. Bagus itu kayaknya hampir tidak ada agama yang menyatakan dirinya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Luar biasa. Kita harus bangga itu, Pak. Bangga. Itu karya masterpiece dari bangsa ini. Luar biasa. Nah, jadi pertemuan-pertemuan antar umat beragama itu harus lebih sering. Ya, pertemuan-pertemuan seperti yang diramu oleh MUI dan segala macam ya, diintensifkan. Ya, sehingga menghadirkan undang-undang anti religi itu justru bagi Islam itu perintah agama bahwa kamu orang Islam wajib melindungi umat beragama lain. Surah Al-Hujurat. Jadi jangan sampai kita menganggap kita umat Islam terjebak seolah-olah kalau kita membuat sebuah undang-undang hanya untuk kepentingan umat Islam. Ajaran Islam itu tidak hanya melindungi umat Islam. Ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Melindungi semua umat beragama. Rasulullah sudah memberikan contoh itu dalam berbagai kesempatan. Nah, hanya saja kalau saya sih sangat setuju adalah undang-undang anti religious phobia. Supaya karena semua agama dilindungi. Kehidupan beragama di kita menjadi rukun dan harmoni ya. Terlepas yang paling yang gini, sebenarnya kalau kita lihat umat beragama, hampir semua agama mengajarkan kebaikan. Yang berbeda adalah konsep ketuhanan. Iya kan? Ketuhanan, kenabian. Iya, konsep karena masalah-masalah ideologi. Karena ada agama lain yang Muhammad tidak diakui ya. Tetapi ketika kita bicara konsep ketuhanan, kalau orang Islam Tuhannya Tuhan Allah pasti mengakui Muhammad otomatis ya. Jadi ketika umat beragama lain semua mengajarkan juga kebaikan, cara hidup, hubungan sesama manusia, menjaga alam. Ya. Nah, sampai masalah transcendensi, masalah-masalah keakhiratan juga ya. Iya betul. Nah, saya mungkin kepada para tokoh pendidik pesantren itu baca buku yang dibuat oleh almarhum Usmar Halibi, ya. Kemudian Prof. Rasidi, terus Profesor Daud Ali, ya itu sangat menginspirasi bagaimana mereka menempatkan siasah dalam konsep muamalah. Siasah itu tidak bisa dilepaskan dari konsep muamalah. Nah. Saya ingin merujuk dulu Pak Nasrullah punya teman-teman aktivis di UI yang muslim-muslim ya. Betul. Kemudian sekarang mereka menduduki tempat-tempat strategis di negeri ini, ya. Bagaimana sekarang teman-teman ini setelah mereka punya posisi dan perjuangannya terhadap Islam? Kalau dikaitkan dulu waktu masih HMI dulu kan, gregetnya seperti apa sekarang? Jadi Pak? gini, ada terjadi pergeseran nggak? Zaman saya itu di Fakultas Hukum UI, zaman Pak Harto pada masa Pak Harto kuat-kuatnya. Kita assalamualaikum saja orang bilang wah ekstrim. Oh dulu ya pada saat itu ya. Terus kami anak-anak HMI ini aktivis-aktivis kampus, aktivis senat mengatur siasat. Masuk ke ruang kelas ada yang sengaja terlambat tapi sudah almarhum dia. Almarhum Iswah Yudi Karim. Supaya bisa. Itu abangnya si Yudi. Adi Warman Karim. Ya. Dia sengaja datang terlambat, masuk ke kelas kuliah, itu misalnya kuliahnya hukum internasional. Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi itu sengaja ya? Sengaja. Ada lagi ini abang saya nih senior saya, Faisal Motik. Faisal Motik, keluarga Motik ini. Itu juga begitu, masuk kelas dia selalu terlambat tapi tetap assalamualaikum. Sengaja cuma ingin menampilkan kita itu. Bahwa agar assalamualaikum itu tidak lagi menjadi fobia. Dulu fobia benar itu orang bilang assalamualaikum. Wah, ini kelompok itu kan. Nah, kemudian kami sangat luar biasa dulu ya. Tetapi juga tidak sedikit teman-teman saya yang dulu aktivis di HMI dan segala macam, begitu sudah lulus
sudah selesai Iya. berpolitik, Iya. kemudian warna Ada nggak yang jadi semangka? banyak Pak. Bahkan ya saya bilang tadi salah satu pimpinan di dalam satu parpol yang saya sebut semangka itu ya begitu. Begitu Ya. perilakunya berubah ya. Ya, Jadi jangan menyalahkan orang ya. Iya. Kalau kita sendiri tidak menghargai agama kita. Iya betul. Cuman memang kalau kita lihat pribadi-pribadi dalam ketaatan dalam beragama, Iya. mereka sampai sekarang ini jauh lebih bagus dan lebih baik daripada Artinya saya. secara Tetapi ibadah ya. secara politiknya, Secara politiknya, secara muamalah. muamalah, girah keislamannya itu, kadang kan kita umat Islam ini ya tidak pernah lepas dari dosa, baik besar maupun kecil, ada aja. Tapi dalam nurani hati, pikiran, girah keislaman itu nggak pernah hilang. Jadi Islam ibadah lah ya. Iya. Ketika sudah masuk ekonomi sudah mulai itu semangka ya. Ya. Apalagi masuk ke politik. Tapi kalau saya lihat sekarang ekonomi ya sudah mulai diakomodir ya. Ekonomi syariah itu sudah mulai, dulu kan anti banget. Pada akhir Tapi masa jabatan Pak Harto itu. Tapi yang menikmati bukan umat Islam juga barangkali terbesar. Partai, coba lihat bank-bank konvensional bikin divisi itu. Tapi perbuatannya tidak ada dengan syariahnya. Ya. Bank-bank konvensional, semua sekarang karena laku syariah bikin divisi syariah. Ya. Tapi coba lihat di dalamnya. Prakteknya ya. Bagaimana memperlakukan umat, bagaimana bagaimana ketika kredit macet dieksekusi, ya. Itu tidak kurang zalimnya daripada bank-bank konvensional. Ya, sampai orang rumahnya harus itu segala macam. Nah, tapi penyebutan Islam ekonomi syariah sudah tidak fobia lagi. Walaupun ekonomi syariah ini menurut hemat saya masih harus dibenahi dan benahi lagi. Sebenarnya saya tidak mau nyebut jabatan tapi orang. Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Ya. Beliau seharusnya memberikan contoh terdepan. Beliau termasuk penggagas beliau kan. Iya, harus memang kan sampai sekarang beliau ya. Tetapi sudahlah. Beliau menerapkan dulu prinsip syariah kepada dirinya. Dalam hal penghasilan. Itu saja. Berat ini. Oke, kita ke internasional sekarang. Ayo Pak, jangan sampai ditutup nanti ini ya. Gara-gara omongan saya barusan Pak. Kalau mau dipotong, edit nggak apa-apa Pak. Tapi saya sendiri nggak khawatir menyampaikan itu. Gitu ya. Kali saling mengingatkan kok. Betul. Saya walaupun anak kecil, beliau boleh mengingatkan saya mengingatkan beliau. Termasuk Ustadz saya ingatkan kalau perlu. Betul. Islamofobia di internasional memang banyak dampak negatifnya. Tapi konon ada juga dampak positifnya ya. Betul. Merupakan katanya ini titik balik juga mereka akhirnya mencari tahu tentang Islam. Apa yang Pak Nasrullah tahu seputar Bapak pernah lihat nggak gerak pendulum jam? Iya. Semakin kencang kita tarik ke sini, pantulannya semakin keras ke kiri. Begitu juga dalam kehidupan. Ya. Semakin keras ditekan Islam, semakin dibenci dan segala macam, akan ada orang-orang yang masih sehat akalnya. Ini apa sih yang diajarkan agama ini kok sampai dibenci itu? Akhirnya dia mempelajari dari sumber-sumber primernya dia baca Quran ya. Bukan dia pelajari dari tersier. Kalau tersier itu bukan ada sunok ukurannya juga tersier gitu kan. Nah, banyak begitu orang, hampir saya tidak melihat ya kalau orang sudah membaca Al-Quran dia pahami itu, hampir tidak ada orang yang tidak mengatakan ini agama yang luar biasa, ajaran yang luar biasa, indah sekali, sejuk, damai. Tokoh-tokoh Barat yang Pak Nasrullah tahu misalnya? Saya baru nonton itu Pak, dan statement itu ada nanti saya kirim ke Ustadz Nasir. Morgan Freeman, Morgan Freeman itu kan wah bintang film. Dia baca itu sampai dia, saya pergi ke beberapa negara kata dia. Saya pergi, dia sebut
saya mendengar suatu yang sangat indah itu apa itu? Allah Akbar dengan bahasa gaya dia itu kan. Wah dia senang sekali, indah sekali itu. Nah, kemudian si Will Smith, Will Smith itu yang Man in Black, film Man in Black. Man in Black. Terus dia bilang begitu resah hidup saya, kering. Saya membaca semua kitab suci, tapi begitu saya baca Al-Quran, itu indah sekali, damai sekali. Bagaimana itu disusun? Mudah sekali dimengerti. Tidak rumit bahasanya, kata dia. Saya hanya berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah. Banyak tokoh-tokoh lain yang ditampilkan di situ. Nah, jadi kenapa akhirnya dia mau membaca Islam? Karena serangan terhadap Islam berat sekali di Amerika. Akibat serangan terhadap Islam dia kemudian akhirnya dia ingin tahu di balik ini semua. Jadi saya menganggap bahwa Allah, sebenarnya kita umat Islam ini nggak perlu terlalu marah kalau ada orang yang bakar Quran ya, kecuali umat Islam sendiri. Ya, kalau di luar negeri dia bakar Quran segala macam. Abdul Muthalib pernah tidak sanggup melindungi Ka'bah. Beliau dari Abraha, beliau menyerahkan kepada Allah. Betul. Kalau Allah, Quran, kamu mau bakar segudang 100.000 gudang, 100 puluhan juta Quran kamu bakar, itu firman Allah. Allah sudah menjamin tidak akan hilang dari muka bumi. Ngapain terlalu reaksi berlebihan? Ya, kalau saya untuk orang-orang bule ya yang tidak memahami Islam, ya, tapi jangan main-main di negara mayoritas Islam. Ya, kalau ada satu orang siapapun dia yang membakar Quran di Indonesia, ya saya mungkin salah satu orang yang akan menghalalkan darah dia. Ya, salah satu, mungkin duluan Ustadz Bakhtiar Nasir daripada saya ya. Tapi kalau di luar negeri, di Norwegia, di Swedia segala macam, ya udahlah kita ajarkan aja ajaran Islam kepada dia. Tentang kebaikan ya kepada dia. Ya, walaupun tetap juga kita akan advokasi ya itu nggak boleh dibiarkan. Sebetulnya istilah Islamofobia marak di dunia internasional ini pasca 9/11. Ya. Sebenarnya itu meledaknya. Islamofobia itu sudah ada lama. Iya, dulu istilahnya masih orientalisme lah. Nah, tetapi apa yang sekarang kita masuk ke Gaza nih. Ya. Ini memang sudah luar biasa kan sampai Cina mengatakan bahwa ketika satu negara rakyatnya bersenjata untuk mempertahankan negaranya, itu tidak bisa disebut sebagai teroris, gitu ya. Nah, sematan kepada Islam sebagai teroris hari ini, apa yang dikatakan oleh Israel, gitu ya. Menurut Pak Nasrullah ini, bagaimana cara kita menyikapinya secara hukum ini? Pak Bakhtiar Nasir, Imam Bonjol, ya. Sumatera Barat. Tuku di Tiro. Iya, dia. Terus Tuku Umar. Iya, di Aceh. Panglima Polim Cut Nyak-din. Iya. Belanda menyebutnya apa? Ya, pastilah. Pemberontak. Pemberontak semua pada saat itu. Iya. Ekstremis. Ya. Ya kalau memang mental yang mencaplok negara lain ya jelas dia menyebutkan perlawanan untuk mempertahankan haknya sebagai warga negara, ya labelnya akan Anda memainkan label itu. Nah, masalahnya ini kritik kepada umat Islam. Di Indonesia dulu saya mulai. Umat Islam selalu bangga 87% atau 90%. Tapi mana salah satu televisi, koran yang berada di level atas? TV aja nggak ada kok kita umat Islam, hanya ini yang kecil-kecil bikin aja. Jadi padahal televisi itu pembentuk opini. Islamofobia itu kan bermain dari opini. Mereka punya CNN, Fox, ya, BBC, ya, Australia, ABS, ya, terus semua. Ada juga Indonesia di umat Islam itu Al Jazeera. Ya. Al Jazeera pun kata yang Inggris pun sudah masuk. Iya, mereka ya. Yang bahasa Arabnya tok yang masih. Iya, betul. Kemudian ketika Israel mengatakan mereka adalah pemberontak,
ekstremis dan segala macam, ya, atau apalah mau disebut penjahat gitu ya, Gaza. Gitu. Saya tanya, dunia Islam pernah memberikan reaksi yang keras kepada Israel atas statementnya itu. Jangan umat Islam loh ya, negara-negara yang mayoritas Islam. Indonesia pernah marah, Presiden Indonesia. Siapa Presiden Indonesia atau wakil mantan Presiden Indonesia yang marah ke? Paling Erdogan ya di Turki ya. Erdogan. Iya. Indonesia saja yang 90%-nya presidennya tidak pernah berbunyi apapun kok kepada itu. Yang ada juga pidato Menlu. Iya. Ya. Terus presiden pernah mengeluarkan statement yang keras sekali mengecam. Yang ada adalah mau jadi duta internasional, mau hanya sekedar di kelas cari ya udahlah. Ya. Tapi statementnya mana yang keras? Tidak ada, Pak. Nah, terus negara-negara Arab kita lihat bagaimana pembantaian. Saya tidak mau melihat itu sebagai Gaza itu sebagai warga sesama Muslim, karena kalau itu subjektif nanti. Tapi itu manusia. Sehingga timbullah saudara-saudara kita dari berbagai negara di dunia yang bukan Islam juga mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Karena kalau hanya kita melihat itu sebagai Islam, orang Islam di sana, kita subjektif. Tapi lihat, rakyat Palestina yang berhak memperjuangkan negara ya, tanah airnya. Seharusnya Indonesia, ya, waktu kemerdekaan dulu beberapa negara mereka itu negara yang pertama mengucapkan mendukung Indonesia, bergerak sekarang. Nah makanya salah lagi Ustadz Bakhtiar Nasir dan pendidik-pendidik lain tidak melatih warga muslimin Indonesia. Hei, orang Indonesia, Palestina itu negara pertama, salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, saudara-saudaraku yang di pesantren-pesantren yang ngajar itu hanya berdoa toh kepada Allah. Ya Allah, pokoknya kalau kita sering sekali dengar doa-doa kiai-kiai, khatib-khatib, selalu ada Palestina, kan? Menyebut Palestina itu untuk selamat. Tapi perjuangan mereka selain doa apa? Apa yang sudah mereka lakukan? Pernahkah gerakan pesantren turun ke lapangan menentang Israel? Ada sebagian kecil. Ada umat Islam beberapa kelompok turun ke lapangan, tapi bukan mengatasnamakan pesantren kan? Iya kan? Saya tahu yang turun-turun ke lapangan itu yang selalu turun dalam berbagai perjuangan, yang dilabelkan sebagai garis keras. Ya itu tutok yang turun, yang dibilang garis keras tapi adalah garis yang benar menurut hemat saya. Nah, kita yang seolah garis lembut, demokratis, ya tapi nggak pernah benar berbuatnya. Coba mana? Saya mengkritisi. Mana perlawanan yang diturunkan, yang dimainkan oleh atas nama sekian ribu pesantren di Indonesia. Turun hanya 10 pesantren bergabung saja, udah luar biasa itu. Turun di daerah yang nggak usah ke Jakarta. Coba Jawa Timur berapa banyak pesantren? Gabung saja pesantren, duduki Surabaya. Itu insya Allah. Terima kasih otokritiknya yang sangat bagus dan menggerakkan kita yang umat Islam untuk senantiasa berpihak kepada agamanya dan menjaga. Nah, terutama dari sisi politik nih belakangan ini memang perlu banyak konsolidasi lagi, perlu banyak ngobrol lagi dan ngopi lagi deh. Sebab suara kita tuh banyak tersia-siakan akibat syahwat ya, kepentingan individu para elit Islam yang barangkali perlu sering ngobrol lagi sama saudara-saudaranya. Terima kasih. Sama-sama. Pak Nasrullah. Sama-sama. Sebelum ditutup, saya mengatakan saudara-saudaraku umat Islam, mohon maaf sebesar-besarnya kalau tadi saya menyampaikan sebuah pemikiran otokritik yang sangat keras. Pedas gitu ya. Pedas, karena itu
gejolak hati saya sudah tidak mampu lagi mengerem. Ya, ya. Tetapi tentu bahasa ini tidak akan saya bunyikan di hadapan umat lain. Ya. Tetapi karena sesama umat Islam Ya. perlu saya pacu dan picu semangat itu. Terima kasih. Insya Dan itu Allah. positif insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Jumpa lagi dengan Kingmaker selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.